Bertemu lagi dengan saya dalam Frans Membahas. Kali ini narasumber saya adalah Bapak Darussalam, seorang pengamat perpajakan yang sangat terkenal dan sering tampil di televisi. Dan juga pasti Anda semua kenal karena pendapat-pendapat beliau tentang polisi perpajakan yang sedang tren ataupun sedang in pada saat ini. Selamat sore Pak Darussalam. Selamat sore Pak Fran, terima kasih diundang ya. Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Syukurlah kalau gitu. Seneng nih karena kebetulan yang mau kita bahas tentang pajak Pak. Kan sekarang ini sedang lagi banyak diperbincangkan terkait dengan rancangan undang-undang ketentuan umum perpajakan Pak. Tapi sebelum masuk ke situ mungkin saya pengen tahu juga pendapat Pak Darussalam terkait dengan tax ratio. Ya. Jadi tax ratio itu kan perbandingan antara GDP atau penghasilan Indonesia lah sebagai suatu negara dibandingkan dengan pajak yang dibayarkan oleh masyarakatnya. Nah, kalau dibandingkan dengan negara lain kan kita masih sangat kecil sekali ya Pak ya, tax ratio kita, bahkan sempat di bawah 10%. Nah, ini gimana pendapat Pak Darussalam nih terkait dengan tax ratio nih secara global? Jadi kalau kita bicara tax ratio, tentunya kita sama-sama prihatin ya Pak. Terlepas dari perdebatan definisi tax ratio dalam pengertian luas atau sempit ya, tapi secara umum kita tetap prihatin lah. Karena begini ya, terakhir data dari OECD tahun 2021 untuk tax ratio di 2019 dari negara-negara Asia Pasifik yang di riset itu ya, dari 24 negara kita ada di nomor 2 Pak ternyata. Nomor 2 tapi dari bawah. Dan sedihnya ini kita hanya unggul dari Laos dan Bhutan gitu kan ya. Nah, ini kan cukup memprihatinkan ya. Nah, tentunya ini menjadi pertanyaan kita bersama ya. Kenapa tax ratio Indonesia seperti ini ya? Mungkin nanti kita bahas kenapa sih yang menjadi penyebabnya ya. Nah, kalau boleh saya menjelaskan ya, kenapa sih tax ratio kita sedemikian rendah, bahkan dari data Kementerian Keuangan sendiri pun makin tahun makin rendah gitu ya, dari 2 digit sekarang ke 1 digit gitu ya, yang posisi terakhir di tahun 2020 seperti itu. Nah, kalau saya sebagai pengamat mengamati bahwa ada 2 hal Pak Pran ya, terkait kenapa tax ratio kita rendah. Pertama dari sisi compliant gap itu sendiri ya. Nah, kalau kita bicara compliant gap kan ya, dari sisi ketidakpatuhan ya, ini kan tidak lepas dari struktur ekonomi kita yang masih banyak struktur ekonomi yang yang tidak tercatat ya, yang masih dalam konteks informal, underground ekonomi, sehingga masih banyak wajib pajak yang belum masuk ke sistem. Nah, ini kan sangat berpengaruh gitu. Nah, kedua, kalaupun dia sudah masuk sistem dan ini terkait dengan wajib-wajib pajak besar ya, yang multinasional, itu yang menjadi masalah, dan ini juga menjadi masalah bersama di banyak negara ya, terkait dengan masalah penghindaran pajak ya. Makanya nggak aneh OECD dan G20 membuat proyek bersama yang dikatakan dengan BEP itu ya, Base Erosion Profit Shifting, bagaimana bersama-sama untuk mengendalikan atau mengatasi internasional tax avoidance ini. Jadi itu satu dari sisi compliant gap kita ya. Ada 2 masalah besar. Nah, kedua dari sisi kebijakan ya, policy gap ya. Nah, ternyata pemerintah pun kan, kalau saya lihat pemerintah Indonesia itu sepertinya nih ya, dalam tanda kutip ya Pak Fran, sepertinya itu kalau bisa tuh nggak memajaki orang-orang yang berpenghasilan rendah kan. Nah, ini terbukti nih kan, misalnya kenapa nanti kita bahas sembako nggak dikenakan pajak, pendidikan nggak dikenakan pajak, kesehatan nggak dikenakan pajak, lantas bagaimana UMKM tuh diberi tarif pajak spesial ya, yang sangat-sangat rendah sekali. Dan kalau kita bicara dari sisi PPN ya, PTKP kita kan termasuk yang yang paling besar di dunia, karena 4,8 baru ada diberikan hak untuk memungut dan memotong sebagainya ya. Ya, padahal kalau rata-rata dunia itu kan 1,2 Pak. 1,2. Jadi setahun ya, kita 4,8, berarti hampir 4 ya. 4 kali lipatnya dari rata-rata dunia, sehingga kemampuan untuk memungut PPN jadi kurang kan gitu. Belum lagi kita bicara untuk PPH ya, PTKP kita termasuk yang juga yang paling tinggi di dunia ya. Artinya
ya pemerintah memang kebijakannya nggak mau menyusahkan gitu ya. Cuma kan menurut saya ini mau sampai kapan kan gitu. Apalagi kita akan menuju konsolidasi fiskal ya tahun 2023 untuk kembali lagi defisit 3% seperti. Nah inilah persoalan-persoalan terkait dengan tax ratio. Jadi memang ketika ada keinginan pemerintah untuk meningkatkan rasio, tetapi selama ini sudah terlanjur ya kebijakannya yang pro rakyat kebanyakan, sehingga ketika ingin untuk untuk dirubah atau direvisi untuk dikenakan sedikit tuh jadi nggak populer ya. Makanya kita agak aneh sekarang ketika RUU KUP ini kan banyak suara-suara kenapa kok sembako dipajaki, seolah-olah pemerintah nggak berpihak. Sementara menurut saya selama ini pemerintah sangat berpihak. Jadi ketika ada isu untuk kita coba kembalikan lagi ke international best practice-nya, bagaimana negara lain mengatur untuk pemajakan terkait dengan hal-hal tadi yang saya sebutkan, ya akhirnya ya karena kita nggak siap ya semua gitu ya, karena sudah terlanjur kita yang banyak yang dapat manfaat atas kebijakan-kebijakan seperti ini ya. Jadi itulah yang menyebabkan memang agak berat karena ini nggak populer di masyarakat seperti itu. Nah ini dan ini udah bertahun-tahun berlangsung. Udah bertahun-tahun, jadi itu udah jadi darah daging mindset kita, kok sekarang dikenakan sih kan gitu. Padahal kan itu kalau kita bicara misalnya aja kan, kalau bicara sesuatu yang seharusnya secara international best practice itu dikenakan yang dalam konteks secara teori yang tax expenditure itu ya, belanja perpajakan kan angka kita untuk tahun 2019 kan sangat besar tuh 275 triliun kan. Itu kan sesuatu itu yang kayak semacam subsidi lah kepada perpajakan. Subsidi. Nah, itu kan kalau kita bicara di international best practice kan sesuatu yang dikenakan, cuma mungkin Indonesia mengambil kebijakan lain kan seperti itu. Nah, hal-hal inilah yang mungkin nanti kita coba kaji bersama. Mungkin ada hal-hal yang nggak perlu lagi ada fasilitas subsidi, kita kembalikan lagi ke internal best practice sehingga dapat meningkatkan tax ratio kita. Tapi ya memang harus berani, karena lagi-lagi nggak populer. Nah ini ini persoalan besar di kita tuh, inilah menurut saya ya Pak Frans. Jadi memang paling besar tadi dua itu Pak ya, dari compliance gap-nya, dari sisi underground ekonomi ataupun yang informal, kemudian dari yang multinational company-nya juga banyak yang tax avoidance dan lain sebagainya. Sedangkan dari regulation gap-nya itu lebih banyak beberapa dikecualikan, kemudian juga ada yang belum dikenakan dan lain sebagainya. Nah, mumpung bicara soal itu nih Pak, ini masih hangat juga nih terkait dengan, kan ada rencana nih di dalam Undang-Undang KUP itu pengenaan PPN terhadap, tadi Bapak sudah menyebutkan sebenarnya jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan sembako tuh yang paling heboh gitu ya. Kira-kira gimana sih Pak filosofinya, kenapa harus dikenakan? Tadi kan Bapak sudah menyebutkan memang kalau dari international best practice dikenakan. Tapi ada nggak alasan lain kira-kira yang selain penerimaan, selain international best practice yang kira-kira sebenarnya harusnya bayar ya gitu. Kira-kira seperti apa Pak? Jadi kan kita bicara yang heboh saat ini kan masalah PPN ya, PPN atas sembako, pendidikan sama kesehatan ya, antara lain ya, 3 itu yang mengemuka ya di publik gitu. Nah menurut saya kan gini nih Pak Pran, kalau kita bicara PPN itu kan kita bicara berbeda dengan PPH. Kalau PPN itu kan objeknya atas barang dan jasa. Dia nggak peduli siapa yang belanja, siapa yang konsumsi, siapa yang menerima manfaat. Beda kan dengan kaya miskin juga nggak peduli. Iya, nggak peduli kan, itu nature kan gitu Pak Pran. Beda kan dengan PPH kan gitu kan. Kalau PPH kan ya seseorang kena pajak atau tidak kan atas dasar kemampuan, ability to pay-nya kan gitu. Nah ini ada 2 perbedaan yang kita harus paham dulu dari sifat nature-nya, sehingga kalau secara umum sebenarnya PPN itu ya dibilang nggak adil kan gitu, memang nature-nya gitu. Karena apa? Kalaupun sekarang kan kita coba untuk kenakan kan, orang bilang nggak adil, nanti masyarakat kecil kok dikena pajak. Nah sekarang saya balik, kalau ini nggak dikenakan, berarti masyarakat yang kemampuan tinggi juga nggak kena pajak, nggak adil juga kan Pak? Ya, jadi nggak akan pernah selesai perdebatannya kalau dibawa ke ranah adil atau tidak adil Pak Pran. Karena nature-nya memang PPN itu nggak peduli masalah kemampuan. Nah ini yang kita lihat, ini kita harus paham dulu, karena kalau kita nggak paham, kita akan berdebat kusir terus Pak Pran. Kalau perdebatannya sekarang di DPR misalnya, adil tak adil tuh mungkin nggak akan pernah putus jadi RUU KUP. Ini pendapat saya ya. Nah,
Nah, kalau menurut saya ya, ini ada menarik nih Pak Fran ya. Nah, temuan dari hasil riset ya tahun 2021 ini keluar atas 31 negara Pak Fran. Negara-negara berkembang. Berarti kan kita masuk di situ ya. Tapi Indonesia bukan bagian dari riset. Ternyata ketika bahan pokok atau sembako itu dibebaskan, sebenarnya yang menikmatin siapa sih Pak Fran? Ternyata orang-orang yang punya penghasilan tinggi itu. Karena apa? Karena mereka yang berpenghasilan rendah ketika dia mengkonsumsi itu biasanya ada di sektor informal Pak Pran. Sehingga kalau di sektor informal itu kan memang nggak ada mekanisme PPN ya. Ke Indonesia kan juga begitu kan, kalau ada misalnya petani panen langsung dia jual secara informal kan nggak ada mekanisme PPN. Dan ternyata di hal-hal begini nih para yang berpenghasilan rendah itu mengkonsumsi PPN. Nah, sementara kalau masyarakat yang mampu itu kan konsumsi PPN kan di pasar-pasar yang sudah modern, sudah yang ada mekanisme PPN-nya, PKPM-nya, sehingga kalau dibebaskan mereka kan justru yang menikmatin kan gitu. Nah, jadi menurut saya kalau ini situasi yang terjadi, sekarang pertanyaan kita kan gini, kalau saya lihat lagi-lagi di tax expenditure tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan sendiri, itu kan atas barang dan jasa yang dibebaskan PPN itu tax expenditure-nya kalau nggak salah itu 73 triliun, Pak Fran. Pertanyaannya saya, 73 triliun itu yang menikmati siapa? Ini kan, kalau saya boleh milih nih Pak Fran, saya lebih senang dikenakan, lantas kita bagikan kepada mereka-mereka yang tidak mampu tadi kan, yang terkena atas kebijakan ini kan, daripada kita nggak dapat yang 73 triliun itu loh Pak Fran. Menurut saya loh, daripada itu kita ambil, kita berikan lagi dalam bentuk subsidi kan gitu kan. Nah, ini pilihan seperti itu. Nah, makanya sekarang perdebatan kita mau dibawa kemana gitu kan. Ini kata kuncinya di situ. Jadi kalau saya boleh menyarankan, dan ini juga saya sampaikan ketika saya diminta sebagai narasumber di DPR RI terkait dengan polemik ini. Kalau saya bilang, kenakan saja, lantas kita redistribusikan kembali kepada mereka-mereka yang berpenghasilan rendah yang terkena dari kebijakan ini, karena itulah fungsi utama pajak kan, redistribusi penghasilan, daripada kita nggak kenakan, kita berdua sebenarnya ingin bayar pajak nih Pak Pran, tapi oleh pemerintah nggak dikenakan, sebenarnya kan kita nggak layak dapat subsidi ini kan, ya kita nggak layak kan Pak Pran, sebenarnya kita ingin nyumbang loh. Jadi sebenarnya banyak kita sebenarnya ingin memberikan kontribusi lebih kepada negara, tetapi negara dengan alasan tertentu atau alasan apalah, kita nggak dikenakan pajak gitu. Sebenarnya kita ingin bayar pajak untuk memberikan kepada mereka-mereka yang memang layak untuk dapatkan itu. Itu menurut pendapat saya Pak Frans. Dan bisa juga nanti mungkin pengenaannya berdasarkan leveling ya Pak. Misalnya pendidikan yang mahal aja dan nilai tertentu, atau jasa kesehatan, rumah sakit yang mungkin mahal-mahal baru yang kena gitu Pak. Kayak sembako mungkin yang daging yang kelas mewah baru kena gitu kan Pak. Jadi kalaupun misalnya mau dibilang dari sisi keadilan, mungkin dari sisi itunya juga bisa. Tapi ya memang sudah waktunya lah kalau dari sisi itu. Ya, artinya kita atur ulang lagi lah. Apakah mau seterusnya nggak dikenakan kan gitu. Mungkin bermain di multi tarif atau gimana. Bicara tentang multi tarif nih Pak. Kan kita mau diusulkan PPN. Mungkin banyak orang yang merasa, karena kembali lagi seperti Pak sampaikan tadi, merasa udah bertahun-tahun kondisi single tarif, terus mau multi tarif, apa nanti administrasinya nggak makin repot nih saya sebagai wajib pajak. Ada yang kenanya 10%, ada yang kena 5%, pajak masukannya gimana, keluaran gimana gitu. Kira-kira gimana Pak? Best practice-nya, kemudian juga pendapat Pak tentang multi tarif PPN ini. Ya, jadi ini menarik nih multi tarif ya. Ini kan dalam rangka tadi Pak Pran ya, multi tarif ini dipakai oleh banyak negara juga, hampir negara-negara itu lebih dari 67% yang mengadopsi sistem PPN itu memperkenalkan multi tarif. Jadi 67%. Jadi ini udah hal yang wajar. Argumen mereka kenapa harus menggunakan multi tarif, karena berangkat tadi ketidakadilan tadi. Jadi sesuatu yang tidak adil itu coba diramu Pak Fran. Ambil jalan tengahnya. Ya, ambil jalan tengahnya gitu. Karena kan tadi saya bilang PPN itu kan hanya melihat objeknya kan, tidak melihat siapa yang mengkonsumsi. Nah ini coba di mix itu ya, dilihat objeknya, dilihat lagi siapa yang mengkonsumsi kan gitu. Nah
Makanya nanti ketika yang mengkonsumsi orang berpenghasilan lebih atau di atas rata-rata, dia akan dibedakan tarifnya. Tapi intinya ingin mengenakan tarif atas objek tadi. Intinya seperti itu. Cuma demi keadilan yang dipaksakan menurut saya ya harus dibedakan tarif. Ya, ini cuma diramu di mix seperti itu. Ini yang terjadi kenapa 67% negara-negara di dunia itu mengenakan multi tarif. Sehingga secara teori multi tarif ini adalah bukan yang terbaik, tapi the second best ya. Second best policy. Jadi ya nggak ada pilihan lah. Kalau ini mau dikenakan untuk memenuhi rasa keadilan, mau nggak mau harus pakai multi tarif. Nah, seperti itu. Nah, tapi kan banyak juga bilang, Pak, ini administrasinya bagaimana kan gitu. Nah, kebetulan kan kita juga lagi reformasi terkait dengan administrasi pajak ya Pak, kan ya ada Kortek itu kan ya. Saya pikir ini sejalan gitu kan. Jadi menurut saya. Jadi momentumnya sekalian ya Pak. Sekalian, jadi momentumnya kita inline, sehingga harusnya isu yang tadi kesulitan dalam konteks mengadministrasikan harusnya akan tereliminasi dengan sistem Kortek yang lagi dibangun saat ini oleh Direktorat Jenderal Pajak. Menurut saya seperti itu. Ya, jadi memang jadi jalan tengah lah ya dari secara prinsip. Iya, kalau nggak pakai ini kita nggak akan selesai nih Pak. Perdebatannya adil tidak adil, saya tuh bingung Pak. Peran bener nih dia aja. Menarik nih Pak, mau ngomong soal pajak juga menarik juga tadi sampaikan Bapak mengenai UMKM tadi kan sempat disebut juga ya. UMKM ini terus terang memang mendominasi sekali ya dari perekonomian negara kita. Mungkin ada yang bilang sampai 60-80% tuh pergerakan ekonomi kita digerakkan oleh UMKM. Nah ini dari sisi perpajakannya sendiri kan Pak, Bapak juga tahu lah, kita hanya memberikan definisi UMKM sendiri kalau dipajak itu nggak lebih dari 4,8 miliar ya Pak setahun omsetnya, dan hanya kenakan pajak 0,5%. Nah, menurut Bapak, ini udah pas belum ya kebijakan ini? Terutama kan kebijakan ini juga udah berlangsung beberapa tahun ya, Pak. Kira-kira dari monitoring dan evaluasi Bapak seperti apa ini? Dan apa yang terbaik untuk UMKM? UMKM, masalah di banyak negara, Pak. Oh gitu ya, jadi bukan di kita aja ya? Karena rata-rata memang struktur ekonomi di banyak negara, apalagi negara berkembang, ya memang ditopang dari UMKM inilah ya, dalam konteks terminologi UMKM. Ya. Seperti ini. Nah kalau dibilang UMKM ini kan hard to tax Pak, bahkan ya. Jadi memang sektor yang susah untuk dikenakan pajak. Makanya di awal-awal bagaimana UMKM ini mau bisa dikenakan pajak, ya mereka bikin apa yang dinamakan presumptive tax gitu ya Pak. Kan ya, artinya dibuat rejim khusus, rejim spesial yang memang diberikan kepada UMKM, yang dalam bahasa kita itu adalah presumptive tax itu seperti PPh final lah itu ya. Nah, cuma apakah PPh finalnya akan diberikan terus, kan itu permasalahan. Nah, tentunya kan tidak ya Pak Fran. Jadi artinya kalau ini diberlakukan terus berarti kan tidak ada perbaikan dalam UMKM itu sendiri kan. Jadi adanya pembiaran kan gitu. Jadi mereka nggak dirangsang untuk maju ya. Makanya di banyak negara dan di Indonesia juga melakukan bagaimana rejim PPh final ini tidak hanya sekedar memajaki, tapi bagaimana memberikan pendampingan kan kepada UMKM ini. Itu yang penting. Jadi pajak finalnya hanya untuk mendorong mereka di masa transisi, awareness dulu. Ini ada pajak, kewajiban pajak yang nggak lepas ya dari mereka. Tetapi kita juga mendampingin supaya mereka ya naik kelas kan gitu Pak. Nah makanya saya setuju sekali dengan PP 23 tahun 2018 yang terkait dengan mengatur ini, ada masa transisi kan. Betul. Artinya nggak bisa terus-terusan seumur hidup kan gitu. Masa kan gitu. Tapi banyak yang nggak tahu tuh Pak kayaknya. Dikiranya selamanya gitu. Ya harusnya kan kita dorong mereka tidak size-nya lebih besar lagi kan. Nah, ketika size-nya lebih besar, mereka mengerti masalah pembukuan, mereka mengerti masalah administrasi, ya pelan-pelan ya mereka kita ajarkan bagaimana melakukan pembukuannya, akuntansinya seperti apa yang sederhana sehingga mereka dengan mudah menghitung profitnya kan, karena sehingga mereka di masa yang dipersyaratkan
bisa suatu saat untuk berubah menghitung labanya berdasarkan net profit kan gitu kan, sehingga dari situ pajak masuk sebagai ketentuan umum seperti itu. Dan menurut saya ini udah bagus ya menurut saya, dan itu udah lagi-lagi kalau saya bicara international best practice ya, artinya masa Indonesia nggak ngikutin perkembangan kan gitu, masa mau jalan di tempat terus, sedangkan negara lain sudah jauh nih berkembang Pak Fran kan gitu. Iya, menarik memang kalau bicara soal MKM. Nah, ini ada lagi nih mengenai Pak Darussalam sendiri nih Pak. Boleh ya Pak ya? Beliau bekerja selama kurang lebih 10 tahun ya Pak? 10 tahun di Ditjen Pajak, mulai masuk tahun 1993, 10 tahun bekerja, kemudian sekolah mendirikan DDTC ya, Deni Darussalam Tax Center Pak ya. Dan yang saya salut dan apresiasi karena beliau tidak hanya menjadi membuka konsultan, tapi juga menyekolahkan para pegawainya dan juga membuat buku, membuat literatur yang menjadi rujukan dari banyak orang. Nah ini apa sih Pak? Kenapa sih Bapak membuat seperti itu Pak? Kan kebanyakan kalau orang jadi konsultan ya konsultan aja lah, nggak usah yang lain-lain gitu. Karena ada hal-hal yang menjadi visi misi. Wah. Enggak, ya artinya gini ya. Artinya ketika saya dulu pernah bekerja di pajak dan sekarang ada di luar, itu tidak berubah lah tujuan dalam konteks pajaknya ya. Bagaimana kita bersama-sama memasyarakatkan pajak ya, mengedukasi masyarakat untuk mengerti pajak. Jadi nggak berubah soal tujuan Pak, dari dulu masih di DJP. Karena sebenarnya kalau makin banyak orang tahu tentang pajak, Bapak juga terbantu juga kan Pak ya? Iya ya, ya itu makanya kita bagaimana meliterasi ya. Jadi sebenarnya kan pajak di Indonesia ini kan juga hanya terbatas ya orang yang paham pajak gitu ya. Nah ini kerja yang keras yang harus kita lakukan bersama-sama antara DJP maupun dengan stakeholder lainnya ya, bagaimana mengedukasi dan meliterasi pajak ini gitu ya. Dan ini nggak gampang ternyata gitu. Makanya tadi juga pengaruh dengan tax ratio tadi kan, kepatuhan pajak karena nggak ngerti pajak Pak Fran. Itu masalahnya. Makanya tugas bersama. Jadi nggak ada berbeda Pak tujuan baik dulu maupun sekarang ya terkait dengan saya. Nah tadi sempat Pak Fran bilang ya, memang betul Pak Fran ya, saya itu mendirikan DDTC ini tidak semata-mata hanya terkait dengan konsultasi pajak, tapi ada visi dan misi yang saya emban ya. Tadi terkait dengan edukasi. Nah di kebijakan di saya itu salah satunya saya mulai dari internal saya sendiri itu setiap tahun saya menyekolahkan 2 orang S2 ke Eropa tanpa ikatan dinas Pak. Wah, itu luar biasa. Iya, jadi saya sering tanya Pak Darus kalau mereka nggak balik ke kantor ya udah silahkan aja. Cuma tapi saya paham, saya punya prinsip apa Pak? Saya nggak mau ikatan dinas tapi mau ikatan batin. Masuk dari hanya itu. Jadi yang bukannya yang diikat batinnya Pak Fran ya. Jadi itu lebih kuat biasanya ikatan batin Pak dibandingkan. Ya mudah-mudahan nanti waktu yang menentukan bahwa mereka bertahan atau tidak. Tapi saya sudah ikhlas ya Pak. Ya seperti itu. Terus kan sempat juga ini Pak mengembangkan sayap lah ibaratnya untuk ada bikin portal berita juga Pak. Itu gimana ceritanya itu Pak? Ya tadi itu tidak lepas dari edukasi. Ya? Jadi saya ingin pajak itu diberitakan secara seimbang lah ya. Jangan selama ini kan kalau saya perhatikan yang dipilih berita-berita yang tertentu gitu kan ya. Karena ya mau nggak mau kan kalau persaingan di media itu kan banyak-banyakan yang baca kan itu kan akan menaikkan peringkat. Sekarang saya sudah tahu lah bagaimana peringkat satu media itu ya. Jadi kita harus cari berita-berita yang memang pengunjungnya banyak. Nah, tapi kan ketika kita bicara pajak kan nggak harus seperti itu ya Pak Pran. Karena banyak juga sisi-sisi pajak yang bagus dan itu banyak dan kita harus seimbang gitu. Kita harus beritakan juga Pak Pran seperti itu. Jadi ada keseimbangan lah berita. Nah, itu yang visi saya sehingga kesan pajak di masyarakat itu berimbang. Saya ingin berimbang gitu. Sehingga kejadian yang hari-hari ini seperti tadi Pak isu sembako kok sekarang dikenakan itu kalau kita cerita kita runut tadi dari nature-nya yang memang nggak adil, sementara ketika dibikin orang kaya pun nggak bayar pajak kan ini kan akan berbeda nanti masyarakat memandang. Nah itulah yang saya inginkan. Saya ingin berimbang aja lah Pak Fran.
Ini atas nama Dijen Pajak ucapkan terima kasih nih Pak. Tapi kalau profesi apa namanya bukan pengamat, konsultan pajak sendiri ke depan masih oke lah Pak ya? Jadi kalau dikatakan ke depan bagaimana dengan profesi konsultan pajak itu justru dibutuhkan kehadirannya Pak. Jadi konsultan pajak itu sebagai intermediary ya, antara otoritas pajak dengan wajib pajak. Ini kan dua sosok otoritas dan wajib pajak ini kan kepentingannya berbeda Pak Fran. Kalau dari otoritas pajak ya selalu bagaimana mengumpulkan kan untuk penerimaan negara. Di samping itu kan selain itu kalau wajib pajak kan yang masih sampai sekarang itu kan pajak itu adalah kewajiban ya. Pajak itu adalah cost. Nah, ini bagaimana nih titik temunya. Nah, inilah tugasnya konsultan pajak. Nah, tetapi dalam konteks Indonesia, jumlah konsultan pajak itu memprihatinkan, Pak. Masih sedikit ya? Ya, kalau kita compare dengan jumlah penduduk di Indonesia. Nah, di Indonesia ini data per November 2020, jumlah konsultan pajak itu hanya 5.500. Wow. Kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk, kita itu perbandingannya 48 ribuan, Pak. Dan ini sangat luar biasa ya, kita kekurangan. Ya, saya coba bandingkan dengan Italia, Pak ya. Italia itu jumlah konsultan pajak itu 110.000, Pak. Kalau di-compare dengan jumlah penduduknya, rasionya 1.600 banding 1. Coba bayangkan dengan kita 48.000. Tetangga kita misalnya Malaysia, jumlahnya memang di bawah Indonesia. Kalau Indonesia tadi kan 5.500, mereka 3.000. Tapi kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk, itu populasinya 10.600, kira-kira seperti itu. Nah, jadi tugas pemerintah adalah bagaimana memperbanyak konsultan pajak secara kuantitas, tetapi tetap menjaga dari sisi kualitas dan etikanya kan seperti itu. Inilah tugas pemerintah. Makanya tugas pemerintah adalah bagaimana nih pajak ini untuk menelurkan konsultan pajak yang tadi ya, yang berkualitas, yang banyak dan mempunyai kode etik, itu adalah bagaimana pemerintah bisa mengembangkan jurusan-jurusan pajak yang ada di kampus-kampus ya. Ini menjadi harapan kita sehingga pajak ini bisa dipelajari seperti keilmuan lain gitu kan. Karena kalau saya coba bandingkan kan yang punya jurusan pajak itu kan nggak banyak di Indonesia ya, masih sedikit. Nah, walaupun memang pajak itu multidisiplin ilmu, tetapi dengan jumlah segitu yang sedikit dan dibandingkan dengan peran ya Pak ya, peran pajak sebagai tulang punggung APBN kita, ini kan nggak match gitu loh Pak Pran. Nah ini tugas bersama kita nih Pak Pran. Bagaimana pajak karena ini secara prinsip konsultan pajak itu sebagai partner ya Pak? Partner, iya. Ya. Dan itu juga menjadi salah satu PR kita sih di Dijen Pajak, supaya juga karena dengan menjadikannya partner akan lebih banyak lagi yang teredukasi secara literasinya tadi itu. Jadi secara prospek masih sangat besar ya Pak, dan juga masih banyak. Makanya betah di profesi ini. Gitu ya. Karena ya kita harus sama-sama lah, tujuannya sama Pak Pran, tujuannya sama dengan yang dilakukan pemerintah. Makasih banyak nih Pak Darussalam sudah bersedia hadir dan ngobrol-ngobrol, sangat bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat yang menyaksikan. Amin. Makasih ya Pak, sampai ketemu lagi. Ya Pak Frans. Makasih. Ya.